Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Rifki Fahmi, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 084088 Kota Sibolga. Melalui video ini saya akan memberikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari melalui fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapat pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia yang sesungguhnya. Pendidikan harus merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Pendidikan berpihak pada anak. Berhamba pada anak artinya mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Ini terinspirasi dari pengalaman pribadi yang dialami Ki Hajar Dewantara terhadap anaknya sehingga menyebabkan penyesalan yang mendalam. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habitat anak jadi pembelajar sejati. Pendidik ibarat petani. Seperti yang sudah kita tahu, pendidik menuntun tumbuhnya anak-anak. Ibarat seorang petani menanam jagung, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, maka meskipun jagung adalah bibit jagung yang kurang baik dan dapat tumbuh dengan baik apabila mendapat perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Tugas pendidik adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan juga dengan konteks sosio-kultural atau budaya di daerah setempat yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal diantaranya pembelajaran yang saya ampu belum sepenuhnya berpusat pada murid. Kedua, saya masih meyakini bahwa peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal-soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Berikutnya, saya masih meyakini bahwa materi atau konten pembelajaran merupakan suatu keharusan yang harus diselesaikan. Dan saya juga masih memberikan tugas yang seragam untuk setiap peserta didik. Adapun hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya lebih memahami dan menyadari bahwa anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Berikutnya, saya memahami bahwa kodrat alam anak berbeda-beda setiap individu, dan saya memahami
dan menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Setelah mempelajari dan memahami modul satu-satu, saya ingin melakukan perubahan di diri saya, mengubah mindset diri sebagai pendidik yang dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan tidak semata penuntasan capaian konten pembelajaran. Kedua, saya ingin lebih memahami keunikan dan kebutuhan belajar setiap murid, mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang tidak kalah penting adalah menuntun laku murid yang sesuai dengan budi pekerti yang luhur dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur sosio-kultural budaya daerah setempat. Saya bertekad ke depannya akan terus berjuang untuk menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan mengimplementasikannya dalam pendidikan di kelas dan sekolah tempat saya mengajar. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.